Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kita masuk di chapter kedua di topik Cisco CyberOps. Yang ini sebetulnya chapter 3 di materi CyberOps Associate ya. Masih bersama saya Imam Asrawardi ya, dari Politeknik Negeri Lampung, program studi manajemen informatika. Kita masuk pada pembahasan Windows Operating System. Kita masih ingat tentunya bicara tentang Windows ya. Sekitar tahun 1985 ya, kurang lebih 35 tahun yang lalu. Jadi sistem operasi Windows itu telah mengalami banyak perbaikan ya. Dari versi 1 hingga sampai sekarang Windows 10, Windows versi 10 ya, juga muncul versi-versi server yang lainnya. Pada bagian ini secara umum ya, kita akan membahas beberapa konsep dasar dari Windows, termasuk cara kerjanya, arsitekturnya, dan yang paling penting adalah bagaimana mengamankan endpoint ya, atau end device yang diinstal di dalamnya menggunakan sistem operasi Windows ya. Sebagai seorang analisis keamanan cyber ya, kita memerlukan pemahaman yang mendasar tentang bagaimana Windows ini beroperasi dan tool apa saja yang tersedia di dalam sistem operasi Windows tersebut ya, sehingga kita dapat membuat perangkat end device atau endpoint yang menggunakan sistem operasi Windows itu menjadi lebih secure atau lebih aman. Di sini ada satu hal yang mungkin penting untuk diketahui, yaitu secara umum terkait dengan Windows sebagai sistem operasi ya, dan Windows sebagai sistem operasi yang berada di perangkat end device. Kita masuk pada bagian pertama ya, kita lihat bagaimana Windows itu memiliki sebuah histori ya. Pertama kali muncul ini mungkin generasi lama tidak asing lagi mendengar kata DOS, Disk Operating System ya. Jadi Disk Operating System ini atau DOS ini dia adalah sistem operasi ya, sistem operasi yang digunakan oleh komputer untuk memungkinkan perangkat penyimpanan data itu membaca dan menulis file. Ya, bentuknya seperti ini, hitam. Ya, belum ada mouse ya, belum bisa kita menggunakan mouse. Dan MS-DOS ini ya, Microsoft Disk Operating System ini dibuat oleh Microsoft ya, dia dioperasikan menggunakan command line ya, sebagai interface antar muka antara manusia atau antara user ya, ketika dia ingin membuat sebuah program atau aplikasi dan ketika dia menginginkan untuk memanipulasi sebuah file ya. Dan versi awal Windows itu terdiri dari GUI ya, ada GUI-nya seperti ini
yang dia berjalan di MS-DOS. Jadi Windows itu dia diawali dengan ini. Ya, awalnya dia tidak ada GUI-nya, kemudian dimunculkan versi grafik user interface-nya yang dia berjalan di atas DOS ini. Nah, sejak tahun 1993 itu ada lebih sekitar 20 rilis, atau Windows telah merilis lebih dari 20 versi, ya, 20 versi, ya, yang dimulai dari Windows XP, kemudian 64 bit, ya, kemudian di mana secara teoritis 64 bit Windows itu dapat menangani sekitar 16,8 juta terabyte, ya, atau memiliki sekitar 16,8 juta terabyte, ya. Dan setiap rilis Windows itu atau Microsoft ini dia selalu menyempurnakan. Ya, kita lihat di sini. Ini sejarah perkembangannya. Ya, sampai yang versi terakhir di presentasi ini di 2016, dan ini juga sekarang di versi 10. Nah, tentunya di setiap versi ini dia memiliki tipe-tipe, ya, dan ini tentunya sangat berbeda fitur yang diberikan oleh Microsoft itu sendiri. Nah, ini contoh dari GUI yang sekarang ini bisa kita nikmati, ya, yang sekarang kita bisa nikmati. Dulu awalnya orang tidak bisa menggunakan ini, ya, dia hanya menggunakan DOS, yaitu satu command line, ya, yang seperti di slide pertama tadi. Nah, sejarah Windows sendiri mencatat bahwasanya sistem operasi ini cukup banyak mengalami permasalahan dari sisi keamanan. Tapi kemudian semakin hari, ya, Windows semakin memperbaiki dari setiap kerentanan atau kelemahan yang dimiliki oleh sistem operasi yang dibuat tersebut. Maka kemudian biasanya untuk memanfaatkan kerentanan sistem operasi atau vulnerability di sistem operasi itu, biasanya penyerang itu dia akan menggunakan teknik atau tools, ya, untuk mengeksploit, ya, untuk mengeksploit atau memanfaatkan kelemahan yang dimiliki oleh sistem operasi tersebut. Ya, maka kemudian beberapa hal yang direkomendasikan ketika kita menggunakan sistem operasi Windows. Yang pertama, ya, agar Microsoft atau Windows yang kita gunakan itu lebih secure dan tidak bisa dilakukan eksploitasi oleh penyerang, maka yang pertama yang harus dilakukan adalah menerapkan pelindungan, ya, menerapkan pelindungan dari virus dan malware. Tentunya yaitu dengan memasang antivirus yang terupdate. Ya, jika dibutuhkan untuk membayar, maka kita harus membayar. Kemudian yang kedua, jangan izinkan, ya, service-service yang memang kita tidak ketahui manfaatnya, ya. Jadi yang tidak dikenal, maka kita tidak berikan izin di sistem operasi Windows yang kita install di dalam komputer kita. Kemudian yang ketiga yaitu gunakan enkripsi, ya, gunakan password yang aman. Yang pasti password ini jangan sampai mengandung seperti tanggal lahir atau kejadian-kejadian unik yang orang itu biasa mengingat, ya. Maka kemudian dalam menggunakan password ini perlu diperhatikan yang paling
direkomendasikan adalah dengan cara mencampur ya antara karakter khusus ya, angka kecil, huruf kecil, huruf besar, angka ya, dan gunakan panjang password yang sepanjang mungkin ya, teorinya begitu. Ya, kita ambil misalnya jangan gunakan password seperti ini misalnya 198006 ya 07. Nah, jangan seperti ini. Ya, seandainya mau seperti ini, bagaimana mengamankannya? Kita mungkin bisa gunakan add ini ya. Kemudian 19B 0 0 ya 6 0 7 ya pagar. Nah, seperti ini. Ya, ini juga lebih aman. Ya, atau misalnya memecah ini jadi 2 ya. Misalnya kita gunakan crash misalnya 980 add ya 0607 kita tutup lagi dengan misalnya bintang-bintang. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya agar Windows sistem operasi kita itu lebih aman, terapkan kebijakan keamanan atau security, menerapkan strong security policy. Jadi kebijakan keamanan itu benar-benar ditetapkan di sistem operasi kita. Kemudian selanjutnya meninjau pengaturan firewall secara berkala. Ya, jadi firewall kita cek apakah firewall kita itu dalam keadaan yang ketat dalam pengaturan atau tidak. Kemudian selanjutnya mengkonfigurasi izin ya atau mengkonfigurasi file ya dan sharing ketika akan dilakukan ya. Atau bahasa lainnya itu mengkonfigurasi izin dan sharing file dengan benar ya. Jadi file itu ketika dia akan diakses diperlakukan dengan benar. Kalau misalnya itu file itu bukan untuk publik ya jangan di set untuk publik ya. Termasuk sharing ya, sharing itu pastikan tidak ada file atau folder yang dia tersaring secara general sehingga siapapun bisa mengakses perangkat kita. Kemudian juga gunakan user password ya. Oh, ini mohon maaf ini tertukar ya. Jadi enkripsi ini kaitannya dengan bagaimana sebuah file atau sebuah teks itu disandikan ya. Sedangkan yang tadi yang saya bahas adalah strong password ya. Kemudian selanjutnya gunakan login administrator ya ketika memang dibutuhkan. Jadi kita tidak selalu menggunakan login administrator. Ini perlakuannya sudah sama seperti di sistem operasi Linux. Kemudian kita selanjutnya akan bicara tentang arsitektur dan arsitektur dan operasi Windows. Ya, ada satu istilah yang disebut dengan hardware abstraction layer. Ya, istilah ini sebetulnya dia adalah sebuah kode yang menangani seluruh komunikasi antara hardware dan kernel. Ya, seperti itu, antara hardware dan kernel. Nah, di sini letaknya di bagian ini. Jadi di dalam sistem operasi itu dia ada hal yang dikenal dengan hardware abstraction layer atau disebut dengan HAL. Ya, dia sebagai penjambatan atau satu kode program yang menangani menangani seluruh komunikasi antara hardware dan kernel. Apa itu kernel? Ya, kernel ini adalah inti dari sistem operasi. Ya, core of the operating system. Ya, and has control over the entire computer. Yang dia itu akan mengontrol atau mengendalikan seluruh sumber daya ada dalam komputer. Yang kemudian kernel juga menangani semua permintaan. Ya, permintaan input dan output, ya, termasuk memori dan seluruh periferal yang terhubung ke komputer. Jadi semuanya dikendalikan oleh kernel tersebut. Nah,
secara umum ada dua model atau dua mode yang berbeda, ya, dua mode yang berbeda ketika CPU itu beroperasi, ya, di mana komputer dengan sistem operasi Windows itu dioperasikan, ya, yaitu yang pertama yaitu user mode dan kernel mode, ya, user mode dan kernel mode. Nah, aplikasi itu dia berjalan di mode user atau user mode. Sedangkan kode sistem operasi itu dia berjalan di kernel mode. Ya, berjalan di kernel mode. Nah, kita masuk pada pembahasan berikutnya yaitu terkait dengan file system di Windows, ya. File system di Windows, ya. Jadi sebuah file system itu terkait dengan bagaimana informasi itu diorganize, diatur sedemikian rupa di dalam sebuah media penyimpanan. Nah, biasanya Windows itu atau secara umum Windows itu dia akan mendukung file system dengan tipe seperti ini, FAT, exFAT, ya, HFS plus, ya, ada XT, ada NTFS. Nah, dari keseluruhan ini, ya, NTFS ini dia menyimpan file sebagai sebuah rangkaian atribut, ya, seperti nama file dan timestamp atau waktu. Kemudian data yang berisi file tersebut disimpan dalam atribut tanda dolar begini, ya, dikenal dengan data stream. Yang kemudian juga hard drive, ya, di dalam Windows ini, ya, kita bisa membaginya ke dalam beberapa bagian yang disebut dengan partisi. Maka kemudian ketika kita memiliki sebuah media penyimpanan yang di situ diinstal Microsoft atau Windows, biasanya kita bisa membagi-bagi, ya, media penyimpanan tersebut menjadi beberapa bagian yang disebut dengan partisi, misalnya C, D, E, dan seterusnya. Dan partisi ini dia sifatnya logik, ya, jadi bukan fisik, ya. Kalau fisik, ya, misalnya ini bendanya satu gini, tetapi partisi sifatnya logik, jadi kita bisa pecah-pecah mana yang menjadi sistem operasi, mana yang menjadi data, ya. Jadi pembagiannya secara logik, dan kita bisa melakukan format, ya, melakukan pemformatan. Lalu bagaimana sebuah Windows itu berproses ketika booting, ya. Jadi ada dua jenis firmware komputer, ya. Ada dua jenis firmware komputer, ya. Yang pertama yaitu Basic Input Output System atau BIOS, dan yang kedua adalah Unified, ya. Yang kedua adalah Unified Extended Firmware Interface, ya. Nah, UEFI ini didesain untuk menggantikan BIOS, ya. Dan dia mensupport atau mendukung fitur-fitur yang baru. Ya, biasanya pertama kali kita menghidupkan komputer, ya, ada proses yang namanya POS, ya, Power of Self Test, ya. Jadi proses itu sebenarnya digunakan untuk membaca apakah seluruh perangkat yang terpasang di
komputer, ya, perangkat keras itu dalam kondisi yang bisa beroperasi atau tidak. Ya, makanya biasanya kalau dia dalam kondisi tidak beroperasi, maka biasanya akan dideteksi dengan menampilkan error, ya, atau informasi pesan kesalahan. Nah, pada waktu masuk pertama kali itu kita sebenarnya bisa mengatur, ya, atau kita bisa masuk ke dalam BIOS tersebut. Ya, di BIOS tersebutlah kita bisa melihat fitur-fitur dari komputer kita, ya, dari mulai RAM-nya, kemudian kapasitas penyimpanan kita, kemudian prosesor. Nah, kita lihat di gambar seperti ini, ya. Baik dia UEFI, ya, maupun BIOS, dia sama-sama nanti mengakses file ini. Ya. Nah, proses inilah kemudian nanti akan membawa sampai kita bisa login ke dalam interface sistem. Selanjutnya kita akan bicara tentang proses, trade, dan service. Ya. Prosesnya apa? Prosesnya adalah setiap program yang dia itu sedang dieksekusi, ya, atau sedang dijalankan, itu namanya proses. Nanti kita bisa melihat bagaimana melihat proses dalam Windows itu. Kemudian ada thread, ya, thread ini adalah part of process, jadi bagian dari proses yang bagian tersebut dapat dijalankan, mohon maaf ya, bagian dari proses yang dapat dijalankan atau dieksekusi. Ya. Jadi bagian dari proses. Jadi proses itu adalah setiap program yang dia sedang dieksekusi, sedangkan thread ini adalah bagian dari proses. Nah, di dalam Windows itu ada juga yang namanya multiple thread. Ya. Multiple thread ini dapat dieksekusi pada saat yang bersamaan. Jadi Windows itu dia dapat mengeksekusi multiple thread. Ya. Jadi beberapa proses yang dijalankan oleh Windows itu dia disebut dengan service, ya, di mana service itu adalah program yang dia berjalan di background. Untuk apa? Yaitu untuk mensupport operating system dan aplikasi. Ya, jadi kita mungkin melihatnya di sistem operasi itu, misalnya kita menjalankan Microsoft Word gitu. Yang kita lihat ya mungkin hanya Microsoft Word aja. Tetapi kita tidak tahu ternyata di belakang Microsoft Word itu ternyata banyak service-service yang berjalan, ya, yang tentunya mensupport aplikasi yang sedang kita gunakan. Nah, untuk melihatnya biasanya menggunakan Task Manager. Nah, kita lihat di sini, ya, ada proses, ya. Kemudian di sini ada aplikasi-aplikasinya, ini backgroundnya, ya, ini disebut dengan service tadi itu. Nah, penggunaan CPU-nya, ya, memorinya, disknya, ya, network dan seterusnya. Ya. Ini adalah tempat penyimpanan informasi terkait dengan hardware, aplikasi, user, dan lain sebagainya. Dan registry ini dia adalah database yang sifatnya hierarki, ya, di mana level yang paling tinggi yang disebut dengan Hive itu yang paling atas, di bawahnya disebut dengan case, yang diikuti dengan subcase, ya. Nah, kita lihat di sini ada 5 kumpulan registry Windows, ya, seperti HK current user, ya. Ini biasanya untuk apa? Untuk menyimpan data tentang pengguna yang sedang login. Kemudian ada HKU, ya, HK users, dia menangani atau menyimpan data tentang semua akun pengguna. Kemudian ada HKCR, ya, HK classes root, ya, ini dia untuk apa? Menyimpan data tentang object linking atau embedding, atau OLE, ya. Kemudian ada HK local machine, HKLM, yang dia itu menyimpan data terkait dengan sistem. Kemudian yang terakhir ada HKCC, ya, HK current config, ya, dia akan menangani data tentang
profil perangkat keras yang ada saat ini. Dan navigasinya itu mirip dengan Windows Explorer, ya, dengan Windows Explorer. Ini beberapa praktikum yang nanti akan dilakukan, yaitu terkait dengan mengeksplorasi proses, mengeksplorasi thread dan handles, kemudian mengeksplorasi Windows Registry.